Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dan deskripsi mengenai produk kami yaitu Pure Lem. Jadi Pure Lem dibuat sebagai sabun cair yang membantu untuk membersihkan tangan dengan cara yang mudah, segar, dan aman digunakan setiap hari. Jadi warna kuning pada lemon melambangkan keceriaan, kesegaran, dan kebersihan alami melalui slogan selalu menjagamu. Produk ini ingin menunjukkan bahwa Pure Lem selalu siap membantu melindungi kebersihan tangan di mana saja. Label Pure Lem dibuat secara sederhana dan mudah dibaca agar orang langsung tahu produknya. Isi label ini meliputi nama merek yang jelas, gambar lemon dengan karakter yang lucu, dan juga tulisan singkat seperti slogan dan tahun berdiri untuk menunjukkan identitas produk. Desain yang kami pilih sederhana supaya terlihat bersih, rapi, dan modern. Selanjutnya, alasan memilih lemon sebagai bahan utama. Yang pertama, karena aromanya yang segar dan membuat tangan terasa bersih. Yang kedua, membantu menjaga kebersihan karena memiliki sifat antibakteria alami. Dan yang ketiga, baik untuk kulit karena mengandung vitamin C dan identik dengan kesegaran dan kebersihan, serta disukai banyak orang karena aromanya yang ringan. Logo Pure Lem menggunakan warna kuning lemon yang melambangkan kesegaran dan keceriaan, dan juga gambar daun dan lemon yang menandakan bahwa kita menggunakan bahan alami, dan juga karakter lucu yang bertujuan supaya mudah diingat dan juga disukai pelajar. Selanjutnya, penjelasan mengenai kemasan. Jadi kemasan Pure Lem ini berbentuk botol kecil yang bisa digantung. Bentuk ini itu dipilih agar praktis, bisa dibawa kemana saja, mudah digunakan, tidak mudah tumpah, serta terlihat menarik dan modern. Selanjutnya, warna kuning dan putih itu dipilih karena memberikan kesan segar seperti lemon, bersih seperti higienis, dan cerah yang menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu pada promosi produk sabun Pure Lem ini. Nah, dalam mempromosikan produk ini, kami menggunakan media sosial. Nah, kenapa kami menggunakan media sosial? Tujuan kami adalah menggunakan tentu saja untuk mencakup atau menarik target pasar kami, yaitu para remaja. Nah, biasanya kan para remaja ini sangat sering sekali menggunakan media sosial sehingga lebih mudah untuk menarik rasa ingin beli para remaja yang sebagai target pasar kami ini, sehingga ini merupakan cara yang paling efektif menurut kami. Nah, selain itu kami juga melakukan promosi secara langsung, yaitu ketika kami menjualnya, kami menjelaskan kepada konsumen dan kami menarik para konsumen ini, yaitu khususnya para remaja. Nah, kemudian proses produksi. Siapkan alat dan bahan, kemudian peras lemon dan campurkan dengan soap base dan NaCl. Aduk hingga rata, kemudian tambahkan essential oil, pewarna makanan, kuning food grade, dan aduk kembali hingga rata. Masukkan ke dalam botol kemasan menggunakan suntikan. Nah, tentu saja pada proses produksi ini tidak mudah ya teman-teman. Kami mengalami berbagai kesulitan, terutama itu pada saat mencampurkan lemon dengan soap base-nya. Yang dimana awalnya itu kadang ada yang terlalu kental, ada juga yang terlalu cair. Jadinya kita perlu mencari titik yang pasnya untuk agar adonannya atau cairannya itu tidak kekentalan atau tidak terlalu cair, sehingga ya memang susah, tetapi alhamdulillah kami bisa melakukannya sehingga jadilah produk sabun Pure Lem yang saat ini dijual. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana proses penjualan dari produk yang telah kami buat, yaitu sabun cair yang bermerek Pure Lem. Oke, sebelum mulai presentasi, saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa produk kami itu seperti ini. Tada! Ini mudah digantung, mudah dibawa kemana-mana, dan benar-benar travel size. Yes. Yang pertama, kami menawarkan produk kami ke keluarga kami masing-masing. Contohnya, pembeli pertama itu adalah orang tua Rizky Variansyah. Lalu yang kedua adalah orang tua dari Farel Januar. Nah, keesokan harinya kami melakukan proses penjualan dengan mengelilingi seluruh semansa dan memasuki masing-masing kelas di setiap sisi, baik itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
Tetapi kami harus melihat juga bahwa apakah kelas itu kosong apa tidak jam pembelajarannya. Nah, kemudian pada saat itu kami pertama memasuki kelas 11. Nah, di saat itu kelas 11 3 kalau nggak salah. Oke, setelah mengelilingi semansa, kami melihat bahwa kelas 11 2 jam kosong. Nah, di sana kami mendapatkan 2 orang pembeli sabun dan saat itu kami bersama dengan kelompoknya Nadine. Nah, waktu itu juga kami melakukan presentasi produk, review dan segala macam dengan menawarkan dan memberitahu beberapa harganya dan kualitas yang produk yang kami miliki dengan menyebutkan bahan-bahan yang kita gunakan dan lain sebagainya. Setelah melakukan presentasi yang panjang dan cukup meyakinkan bahwa kami berhasil menarik perhatian atau menarik hati mereka. Contohnya yaitu kami mendapat 2 orang pembeli. Nah, di sana siswa-siswanya juga sangat ramah dan sangat suka saat kami mempresentasikan produk. Tapi banyak juga yang mungkin merasa agak kemahalan. Kemudian kami berjalan ke kelas 101. Di sana kami mempresentasikan dengan kelompok Nadine juga dengan lengkap, dengan baik, lancar dan lain sebagainya. Bahkan ada proses atau interaksi antara penjual dengan pembeli. Tetapi sangat disayangkan sekali di kelas 101 kami tidak mendapatkan pembeli karena banyak yang merasa bahwa sabun ini merasa terlalu mahal dan juga mereka tidak terlalu membutuhkan sabun dan mereka menggunakan sendok untuk MBG katanya gitu. Oke, next. Selanjutnya kami ke kelas 11.5 kalau nggak salah ya. Kelas 11.5 di gedung Pertamina. Di sana kami juga melakukan presentasi lagi dan lagi. Di sana kami berhasil banyak menarik perhatian dari pembeli dan ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 orang atau 1 orang yang membelinya dan yang lain masih menawarkan apakah bisa ini direndahkan harganya, tapi kami nggak bisa dan kami keluar dan setelah keluar kami ketemu dengan guru GO. Di sana kami bertemu dengan Mbak siapa namanya? Mbakmu kalau nggak salah guys. Jadi kami ketemu dengan Mbak TW, namanya Mbak TW, dan kami berhasil menarik perhatiannya dan membeli produk kami dengan memilih warna coklat karena katanya itu kayak UGM gitu. Dan ya kami melakukan trik seperti itu di pembeli yang lain juga gitu. Nah, setelah mendapatkan 6 pembeli, kami pergilah ke kelas 12 karena kami beranggap bahwa pasti mereka mungkin mau dan membutuhkan sabun untuk kegiatan lain seperti kayak MBG dan lain sebagainya. Apalagi untuk cewek bisa untuk membersihkan tangan sebelum touch up dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kami berjalan ke kelas IPS dan di sana kami bertemu dengan seorang teman yaitu Arpia. Di sana dia juga tertarik dengan sabun kami dan langsung membelinya. Nah, kita udah dapat 8 pembeli nih dan nah, setelah kami mendapat 7 orang pembeli, kami menawarkan produk kami ke kelompok yang lain yaitu Nadine tertarik untuk membelinya dan dia membelinya. Nah, di situ totalnya udah 8 orang pembeli ya. Kemudian kan kami sudah membuat atau kami sudah mempost promosi di hari sebelumnya dan hari itu. Kemudian adalah seorang perempuan yang membalas story aku. Kemudian dia ingin membelinya yaitu seorang siswa kelas 10 1 yang bernama Aya. Dia membeli dengan mengirimi aku pesan. Nah, dari situlah dia membeli melalui chat dan besoknya saya membawakan barangnya dan lakukan jual beli.
Nah, totalnya adalah 9 orang pembeli. Dan satu produk itu lagi adalah untuk ibu guru. Nah, sebagai bukti, kalian bisa melihat video proses penjualan di video ini ya. Kami telah melakukan penjualan dengan baik dan benar, yaitu dengan mempresentasikan produk kami dan menawarkan produk kami dan jujur apa saja yang telah kami lakukan saat melakukan produksi sebuah produk. Nah, oke, cukup sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada yang kurang dan salah dikatakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat